Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan sama-sama belajar gimana caranya membuat suatu lembar kerja. Jadi bukan saya menunjukkan ini lembar kerjanya, tetapi cara membuat lembar kerjanya. Tentunya nanti teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan data yang tersedia di rumah sakit atau di tempat bekerja teman-teman semuanya. Karena banyaknya yang WA atau yang menghubungi saya minta lembar kerja, saya jadi bingung. Kan data yang tersedia di setiap instansi kita berbeda-beda ya. Kalau saya memberikan lembar kerja tentunya akan menyulitkan teman-teman sendiri karena lembar kerja ini sebenarnya sangat spesifik sesuai dengan data yang kita punya. Oke, kita akan mulai aja. Jadi sebenarnya data yang kita butuhkan itu tergantung kebutuhan kita juga ya. Jadi kalau dalam hal ini saya akan tunjukkan data yang pertama, paling enggak kita harus punya data referensi obat. Di sini minimal kita akan bikin kolom apa saja yang kita butuhkan terkait obat yang kita kelola. Dalam hal ini ada nama obat yang ada di rumah sakit. Tentunya rumah sakit kita punya cara penulisan obat yang berbeda-beda. Misalnya dari sisi paracetamol aja. Ada paracetamol, ada paracetamol, ada acetaminophen. Kemudian penggunaan nama merek dagang itu juga berbeda-beda. Ada yang menyebutkan nama generiknya terlebih dahulu, baru kemudian diikuti nama dagang. Ada yang langsung nama dagang, baru kemudian diikuti dalam kurung nama generiknya, dan seterusnya. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan yang ada di rumah sakit teman-teman. Kemudian ada data pabrikan kalau memang dibutuhkan, harga, sumber pengadaan, dan data lainnya. Nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri sesuai yang teman-teman perlukan. Kemudian karena kita mau membuat data PPRA ya, antibiotik, maka kita pakai metode DDD dalam hal ini. Nah, ini saya tambahkan kolom di sini adalah kolom yang terkait dengan DDD yang dari WHO ya. Jadi nama kumulatif itu nanti misalnya ada amoxicillin, kemudian ada yang sirup, yang tablet, dan seterusnya, maka nama kumulatifnya akan kita samakan. Kemudian kode ATC-nya mengacu pada WHO. Jenis terapinya ini bisa kita isi manual, apakah antibiotik ataukah PPI ataukah mungkin obat kardiovaskular dan seterusnya. Kekuatan sediaan, unit, gram atau miligram atau UI gitu ya, unit internasional. Kemudian bentuk sediaannya apakah tablet, apakah suspensi dan seterusnya. Kemudian kemasannya botol 60 ml atau tablet, kaplet, dan seterusnya. ATC WHO ini kodenya ya, kode ATC-nya WHO, kemudian nama menurut WHO, nilai DDD-nya, kemudian ada unitnya berdasarkan WHO, rute, dan catatan gitu. Nah, memang kalau kita belum punya data ini, memang kita harus nantinya akan menuliskan manual gitu ya. Tapi minimal data yang ada di rumah sakit seharusnya ada. Kemudian data layanan juga demikian. Yang dibutuhkan adalah layanan apa saja. Nah, ini nanti kita kelola di sini supaya nanti memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data selanjutnya. Nah, ini yang terpenting teman-teman, rekap data ini yang harus ada. Saya sudah samarkan, baik nomor rekam medis, kemudian data-data lainnya saya samarkan, termasuk bangsal ya. Nah, ini ada data waktu admisi, data rekam medis, gender, tanggal lahir, ini kosong. Kenapa kalau kosong? Nah, nanti data-data yang kosong tapi sebenarnya kita butuhkan, itu bisa kita ambil dari data dukung yang lain. Mungkin mengunduh data dari sumber yang berbeda, sehingga nanti di sini ada tanggal lahir bisa kita satukan gitu ya datanya, kira-kira seperti itu. Tapi dalam hal ini kita akan lakukan hal yang simple dulu ya, yang teman-teman nanti bisa aplikasikan. Intinya prinsipnya, rumusnya seperti apa nanti teman-teman bisa coba. Kemudian umurnya, unit atau layanan, sekali lagi sudah saya samarkan sehingga ini tidak data yang sebenarnya gitu ya. Kemudian jaminan, mungkin apakah itu pasiennya umum ataukah ada asuransi ataukah ada pakai jaminan kesehatan lainnya. Kemudian ada diagnosisnya gitu ya, diagnosis yang narasi tapi ICD-10, kemudian kode, jenis kasusnya, tindakan. Nah, ini yang terpenting adalah obat dan jumlahnya. Kemudian kalau dia rawat inap, maka ada waktu admisi dan waktu keluar, serta lama rawat inap. Nah, nanti jenis terapinya ini akan merujuk kepada jenis terapi obat ini, akan merujuk ke referensi obat ini.
Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman sudah punya data nama obatnya, tidak masalah. Tapi semisalnya belum ada, teman-teman sudah punya data ini, maka kita akan butuhkan data yang ada di kolom M. Oke, kita nggak akan lama di video kali ini. Saya ingin memberikan caranya dulu aja, yang simple, supaya teman-teman bisa coba. Oke, kita akan main di sini ya. Nah, di data referensi obat, kita ingin memindahkan data obat yang ada di sini pada kolom A yang ada di sini, gitu ya. Maka kita bisa pakai rumus sama dengan query kurung buka. Kita pindah ke data yang rekap tadi. Kemudian kita ambil data yang di sini, kita klik, kemudian kita blok ke bawah, tapi hilangkan angkanya. Kemudian kasih separasi dan tanda petik 2. Saya akan sebutkan apa yang saya ketik ya, supaya teman-teman mudah mengikutinya. Kemudian select all, artinya tanda bintang, dan kemudian tanda petik 2, kurung tutup. Kemudian di sebelum query kita akan tambahkan unique, seperti ini. Kita tambahkan kurung tutup, kemudian kita tambahkan lagi di depannya sort, supaya dia mengurutkan data sendiri gitu ya. Terus kita enter. Nah, kita sudah dapat data obat ya, tidak terduplikasi. Ya, kemudian nama kumulatifnya bisa kita masukkan. Dalam hal ini saya sudah punya data sebelumnya, jadi nanti kalau teman-teman belum punya data sebelumnya, teman-teman harus menuliskan nih nama kumulatifnya apa. Misalnya di sini akarbose gitu ya, maka di bawah sini akarbose, kemudian asetosal, kemudian nanti yang asetosal lagi, nanti ditulis lagi dan seterusnya seperti itu. Tapi dalam hal ini karena saya sudah punya datanya, maka saya akan pindahkan ke sini. Mungkin rumus ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akan contohkan pakai rumus XLOOKUP. XLOOKUP kurung buka, ya artinya carilah ini sampai ke bawah, hilangkan angkanya, separasi, ya carilah itu di mana, yaitu di sini. Ya, di kolom A ini. Kemudian kalau ada, tuliskan yang ada di kolom C. Kemudian kalau misalnya ini tidak ada, kosongkan aja. Kemudian carilah yang persis dan yang pertama ditemukan. Kemudian ketik atau tekan Ctrl Shift Enter, enter lagi. Nah, maka dia akan langsung muncul datanya. Nah, karena ini rujukannya adalah A sama A, tapi kemudian yang bergeser adalah kode ATC-nya ya. Kita ingin di sini tampilannya D, maka kita akan ganti di sini, kita pakai absolut ya, kita absolutkan. Kemudian yang C-nya tidak perlu kita absolutkan. Nah, ini tinggal kita copy saja, paste ke sebelahnya. Kemudian kita paste lagi ke sebelahnya. Ya. Kemudian terus kita cek bawahnya, kemudian nama WHO, DDD, unit. Nah, oke. Nah, sekarang sudah sesuai, mudah-mudahan sesuai nih ya. Jenis terapi. Oke, jenis terapi itu kekuatan sediaan, unit. Coba kita cek lagi. Jenis, kekuatan sediaan, unit. Kemudian bentuk sediaan, kemasan. Oke, udah ya, sesuai ya. Nah, supaya nggak bergeser lagi, udah kita kunci aja, Ctrl C, kemudian kita paste value ya. Oke, jadi rumusnya hilang. Kita nggak ada rumusnya lagi di sini, kita lihat ada rumusnya ya. Oke, selesai di situ. Kemudian kita juga perlu data layanan. Jadi kita akan menentukan mana yang rawat inap, mana yang rawat jalan. Caranya sama ya. Sekarang kita berarti mainnya di unit layanan ini ya. Akan kasih warna yang lain di unit layanan, sama, masih ingat rumusnya ya. Sama dengan query kurung buka, terus kita ambil di data yang layanan ini sampai ke bawah sana. Kemudian select all, kemudian petik 2 dan kurung tutup. Jangan lupa select itu S-nya huruf besar, kemudian di depannya kita kasih unique, kurung buka, kasih kurung tutup, jangan lupa. Kemudian kita urutkan, kurung buka, kasih kurung tutup, jangan lupa. Nah, oke, di sini sudah masuk. Nah, ini ya, ini sebenarnya saya cuma kasih nama angka aja ya. Kemudian yang poli ini kenapa ada poli buta, eta, heksa gitu. Sebenarnya saya mengambil dari rangkaian itu karbon ya. Karbon 1 kan metana. Kalau 2 etana, kalau 3 propana gitu ya, met et proput pen hek hep oknondek gitu ya. Nah, itu saya pakai untuk ini supaya mudah aja sih gitu ya.
Itu nggak masalah lah, nanti ikutin yang ada di tempat teman-teman semua. Oke, kalau ini termasuk rawat inap, maka kita akan ketik di sini rawat inap, bangsal, 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 rawat inap semua, begini ya. Nah, yang lain ini bukan rawat inap, maka kita kosongkan saja, abaikan saja. Oke, teman-teman, saya kira sementara itu dulu. Kita akan lanjutkan nanti di video yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan. Tapi minimal saya pingin kita bikin gitu ya, bikin. Jadi nggak minta lembar kerjanya karena lembar kerja kita pasti data kita berbeda. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.